siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Dipersembahkan oleh Sudah setahun ya Pak ya di sini ya? Ceritakan ke kami modusnya biasanya seperti apa. Jadi mereka menghubungi Anda, kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, kamu harus kalah pada menit ini, kalah berapa. Kalau kalah besar, uang besar. Kalau kalah kecil, uang kecil. Nah, kalau urusan polisi, apakah sudah dilaporkan ke polisi? Itu ada bedanya, kau minta hukum. Kau minta hukum. Kita akan break. Kau minta hukum. Konfirmasi apakah ini laporan yang tadi Anda kirim? Ya, ada surat kementerian, ada paraf saya karena ini ada salah tanggal lahir saya paraf. Kemudian saya kira ya ini laporan yang saya Laporan yang saya sampaikan kepada laporan yang disampaikan. para MKD. Kalau begitu saya akan menyampaikan, akan membacakan karena ini memang sudah Anda akui bahwa Anda sampaikan ke DPR laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto. Ini Nana, Ibu Negara Republik Janjukers. Saya pasrahkan wayang, ini namanya Vanuatu. Terima kasih, Mbak Tejo. Terima kasih banyak. Pasti aku simpan di belakang lemari. Oke Nana, aku terkejut karena teman-teman juga yang ada di sini, saya termasuk yang berpendapat bahwa Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar, Indonesia tanpa mata najwa kehilangan pandangan. Itu, nah. Tapi ini akan tidak ada lagi gitu loh. Jadi mungkin supaya siapa tahu ada yang mau bikin kayak mata najwa lagi, siapa tahu ada resepnya kan habis ini siapa tahu Najwa mau jualan martabak atau apa saya nggak tahu. Itu pemilihan isunya gimana nah? Kan segitu banyak tiap minggu itu kadang-kadang nggak ada isu tapi ada banyak numpuk-numpuk gitu. Perdebatan menentukan topik apa yang diangkat di Mata Najwa selalu hangat, melibatkan banyak orang dan masukan dari mana-mana. Kerap kali kami mendapat masukan dari sosial media juga, orang menelpon, orang mengirimkan berkas, orang mengirimkan pengaduan, meminta agar Mata Najwa melihat isunya. Dan justru tantangannya di situ Mbak. Kita sekarang demokrasinya berisik, karenanya kemudian talk show, panggung yang memberikan kesempatan orang untuk berbicara harus betul-betul dipilih begitu. Mana yang suara yang akan kita gaungkan lebih keras, mana yang rasanya kalau digaungkan malah justru menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Kerap kali kemudian kita kalau melihat isu tidak pada isu sekarang tapi bertolak ke masa lalu. Kita kerap kali belajar dari tokoh-tokoh sejarah. Mata Najwa kerap mengangkat tokoh-tokoh sejarah. Itu kalau pas lagi nggak ada isu. Nggak ada Bukan, isu ketika pun ada isu, tetapi kemudian kita melihat penting menelisik isu ini justru dari pandangan masa lalu, kita akan memilih pendekatan sejarah. Karena terkadang keteladanan kalau tidak ada di yang masih hidup, perlu menggali rumah sejarah untuk melihat keteladanan dari yang sudah mati. Terkadang seperti itu. Iya. Kalau pertanyaan-pertanyaan nakal itu dari mana? Saya lihat kuliahnya hukum, orang tertib. Pakaiannya kelihatannya juga orang tertib gitu. Kayaknya nggak terlalu banyak kenal dosa gitu. Tapi kok pertanyaannya sering, kalau suruh anak saya tuh paling pinter niru kamu. Risma nangis, Bu Risma nangis. Bu Kofifa pernah dicecar, ada satu narasumber dari Sulawesi yang akhirnya masuk KPK. Iya. Ya kita nggak usah sebut, itu gimana? Karena menurut saya talk show itu bukan hanya sekedar tanya dan jawab sih Mbak. Talk show itu pertukaran ide. Jadi yang bertanya harus minimal tahu, kalau tidak sama banyaknya tapi minimal tahu kira-kira jawaban yang akan disampaikan itu apa. Jadi pertukaran ide itu menjadi menarik kalau yang bertanya tidak hanya sekedar bertanya A dan dijawab B begitu. Jadi ada pertukaran ide. Dan untuk memastikan ada pertukaran ide harus riset. Tim riset akan bekerja maksimal mengumpulkan semua data, apa yang pernah orang ini katakan pada isu tertentu. Jadi ketika ia mencoba ngeles, saya akan bisa kemudian, wah tapi kan sudah pernah mengatakan ini pada waktu yang lain gitu. Jadi ada banyak cara-cara untuk memastikan tidak gampang dibohongi oleh politisi. Oke. Karena politisi itu punya cara ngeles macam-macam, Mbak. Saya sampai udah hafal. Gimana? Jadi misalnya cara ngelesnya... Sama tukang baja pinteran mana?
Ngelas itu. Ngeles. Ya, Jadi terkadang ditanya tidak menjawab sama sekali, mengacukan pertanyaan atau mengalihkan. Tunggu dulu, sebelum masuk ke situ saya akan membahas yang ini dulu. Itu pertanyaan yang menarik, tapi yang lebih penting sebetulnya kita melihat dari sisi ini. Terkadang menjawabnya seperti itu, atau terkadang malah menyerang pertanyaan. Itu pertanyaannya tendensius, tidak relevan untuk dibahas gitu. Atau terkadang menyerang lawan politiknya. Wah, kalau pertanyaan itu yang harus menjawab adalah si A dari partai ini karena ialah yang paling bertanggung jawab atas isu ini. Jadi ada banyak cara-cara politisi ngeles yang kemudian sudah bisa kita baca. Saya 8 tahun jadi wartawan. Dan pekerjaan wartawan beda sama pekerjaan lain. Wartawan itu candu. Sekali masuk, gak akan bisa keluar. Seperti lagu Hotel California. Kau hanya bisa keluar sebentar tapi gak akan pernah bisa check out. Betul, Mbak? Tahu. Betul, saya setuju. Candu. Kau akan kehilangan tiap malam Rebu malam, ditungguin orang, dan kau tidak menjumpai mereka. Kau akan kehilangan situasi seperti ini. Tidak kehilangan insya Allah. Hanya jeda. Di mana habis ini di mana? Karena kau pasti gila. Gila. Aku ya pasti stres. Kalau? Kalau tidak, karena ini sudah panggilan. Jadi wartawan itu panggilan. Dan insya Allah akan terus jadi wartawan, Mbak. Insya Allah akan terus jadi wartawan dengan medium yang berbeda, dengan cara yang berbeda mungkin, tetapi yang jelas itu terus akan jadi panggilan jiwa. Catatan DPR untuk Mata Najwa. Kami harus lantang bersuara, mewakili jutaan rakyat Indonesia. Menjadi bagian demokrasi, menjaga keutuhan negeri. Wajar saja pro kontra terjadi di Republik, memang kerap terdengar berisik. Itulah seninya berpolitik, dilakukan para elit untuk meramu kebijakan publik. Ini sungguh amanah berat. Belum lagi ada embel-embel yang terhormat, merancang undang-undang, mengurus anggaran hingga pengawasan, serta memberikan berbagai pertimbangan. Setiap komisi di Senayan dibebani tanggung jawab yang sungguh tidak ringan. Bekerja dikejar waktu, masih pula dicibir melulu. Di masa sidang maupun masa reses kami, tuntutan sebagai wakil rakyat selalu menyertai. Harus peka menyerap aspirasi sambil membaca arah konstelasi. Kami sadar kepercayaan menipis. Sebagian bahkan sudah apatis. Tapi mandat ini bukanlah cek hampa. Harapan rakyat tak patut kami sia-sia. Satu hati, satu tujuan. Satu hati, satu tujuan. Dipersembahkan oleh